Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Assalamualaikum pemirsa Trans7, Hasan Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir berbagi informasi menarik untuk Anda. Nah, apa jadinya bila teman di hadapan Anda tiba-tiba merobek kulit dan mengungkap identitas aslinya sebagai alien? Imajinasi liar tentang keberadaan alien alias makhluk asing seperti ini sudah banyak tertuang di layar lebar, dari film E.T. hingga Men in Black, atau Transformers hingga Prometheus. Namun, apakah keberadaan alien yang makhluk asing ini hanya rekan belaka atau sebenarnya sungguh ada? Untuk menjawabnya, ilmu pengetahuan dan teknologi manusia terus berkembang mencari jawaban atas kemungkinan makhluk lain yang hidup di luar planet bumi kita ini. Sejak tahun 1959, sejumlah teori dan instrumen pengamatan dibangun untuk membuktikannya. Salah satu pelopor utama pencarian kehidupan cerdas adalah astronom Frank Drake. Dengan persamaan Drake yang dikemukakannya, ia mencoba menghitung jumlah peradaban di seluruh alam semesta. Untuk mendukung teorinya, pada tahun 1960, ia mengamati dua bintang seukuran matahari dengan teleskop radio berdiameter 25 meter di Green Bank, Virginia Barat, Amerika Serikat. Pengamatan selama 4 bulan itu tidak memperoleh sinyal radio apapun yang kemungkinan dipancarkan makhluk cerdas lain. Govert Scaling dan Alan M. McRobert dalam The Chance of Finding Alien di majalah Sky and Telescope bulan Desember 1998 menyebut kegagalan pencarian makhluk luar angkasa selama hampir setengah abad saat itu dinilai kelompok pesimis bukan karena kesalahan teori, tetapi karena hasil pengamatan memang tidak menunjukkan adanya kehidupan cerdas lain. Jika kehidupan cerdas itu memang ada dalam usia alam semesta yang lebih 13 miliar tahun ini, seharusnya gelombang yang dipancarkan mereka sudah sampai ke bumi. Kelompok yang optimis menilai tidak diperolehnya informasi kehidupan cerdas lain karena karakter mereka yang memang tidak ingin menunjukkan diri atau mereka tidak tertarik dengan kehidupan bumi. Bisa juga karena teknologi mereka lebih rendah dibandingkan dengan teknologi manusia di bumi. Kegagalan itu tak mematahkan semangat. Search for Extraterrestrial Intelligence atau SETI pada 2007 mengoperasikan sistem teleskop radio Allen. Sebanyak 42 dari 350 piringan teleskop radio sudah difungsikan pada Mei 2009 untuk mencari sinyal-sinyal makhluk cerdas di luar bumi. Gabungan teleskop radio yang masing-masing berdiameter 6,1 meter itu dinilai lebih efisien dibandingkan dengan membangun teleskop radio piringan tunggal yang berdiameter hingga ratusan meter. Teleskop ini akan menyisir hampir sejuta bintang satu persatu. Dengan melibatkan berbagai ahli dari berbagai bidang, mulai astronomi, mikrobiologi, hingga ahli komputer, mereka berharap akan memperoleh tanda-tanda kehidupan dari tetangga penduduk bumi. Usaha lainnya dalam menemukan kehidupan di luar angkasa mengarah kepada planet-planet di luar tata surya atau exoplanet. Di antaranya penemuan planet yang serupa kondisinya dengan bumi yang diberi nama planet Kepler 22b. Planet ini terletak sejauh 600 tahun cahaya dari bumi dan mengitari bintangnya pada zona Goldilocks, yakni wilayah yang dapat ditinggali makhluk hidup sebagaimana bumi terhadap matahari. Sejak teleskop Kepler diluncurkan NASA pada Maret 2009 lalu,
telah ditemukan 2.326 eksoplanet. Dari jumlah sebanyak itu, hanya 48 planet yang masuk dalam zona Goldilocks dan hanya 10 planet yang bentuknya mirip dengan bumi dan berputar mengelilingi mataharinya, dan salah satunya adalah Kepler 22b. Pencarian wilayah yang bisa ditinggali manusia ataupun terdapat makhluk hidup bukan hanya di eksoplanet saja, namun juga di planet tetangga sebelah kita, yaitu Mars. Para ilmuwan ruang angkasa seluruh dunia telah lama memendam rasa ingin tahu tentang misteri planet Mars. Apakah pernah ada kehidupan di planet merah yang berjarak 500 juta kilometer dari bumi ini? Tak heran sejumlah negara maju telah melakukan rencana-rencana spektakuler untuk mengeksplorasi Mars. Sejauh ini, dari 37 kali pengiriman misi ke Mars, sebanyak 2/3-nya mengalami kegagalan masuk orbit planet merah tersebut. Sementara yang sukses menjelajah permukaan planet Mars saat ini adalah Curiosity, wahana penjelajah yang mulus mendarat pada tanggal 6 Agustus 2012. Ditaksir senilai 2,5 miliar dolar Amerika, Curiosity meluncur tanggal 26 November 2011 dari bumi dan berhasil menembus atmosfer Mars dengan kecepatan 24.000 km per jam, lalu mendarat di kaki gunung yang berlapis-lapis di ketinggian 5 km di dalam kawah Gale, planet Mars. Kawah tersebut membentang sepanjang 100 mil, setara dengan gabungan wilayah Connecticut dan Rhode Island. Para ahli geologi planet ingin mencari tahu lebih lanjut karena data dari Mars Reconnaissance Orbiter, wahana pengintai dan penjelajah Mars dari orbit, menunjukkan bahwa dasar kawah itu pernah basah karena air. Para ilmuwan juga berpendapat bahwa tempat itu mungkin penuh dengan materi organik, senyawa karbon yang merupakan bahan kimia kunci sebagai dasar pembentuk kehidupan. Setelah mengamati eksoplanet nun jauh di sana, hingga ke planet terdekat yaitu Mars, tanda kehidupan dari luar angkasa diamati pula dari meteor yang masuk ke bumi. Fosil kecil dalam sampel meteor jatuh di Sri Lanka, desa Polonnaruwa pada tanggal 29 Desember 2012 dianggap bukti adanya kehidupan di luar bumi. Wickramasinghe, seorang direktur Buckingham Center for Astrobiology di Universitas Buckingham, Inggris, menemukan karakteristik mikrostruktur dan morfologi kelas di atom terestrial. Lalu menyimpulkan bahwa adanya struktur semacam ini di luar angkasa dapat ditafsirkan sebagai bukti tegas adanya biologi atau bukti kehidupan di luar planet bumi. Wickramasinghe dan astronom Sir Fred Hoyle mengembangkan teori panspermia yang menyatakan adanya kehidupan di seluruh alam semesta dan disebarkan melalui meteor dan asteroid. Identifikasi fosil diatom yang merupakan kelompok alga plankton bersel tunggal dalam meteorit Polonnaruwa dinilai layak dan tidak diragukan. Sementara astronom Phil Plait menentang temuan Wickramasinghe. Dia menyatakan bahwa diatom yang ditemukan pada meteor berasal dari jenis gangga, tanaman hidup mikroskopis, spesies air tawar yang ditemukan di bumi. Dan Wickramasinghe tidak menyangkal bahwa sampel meteor yang dianalisa mengandung diatom air tawar. Bukti mikroskopis pada sampel meteor jatuh di Sri Lanka tentunya berdampak provokatif. Tapi, apakah benar-benar membuktikan adanya kehidupan di luar bumi? Masih perlu penelitian lebih lanjut.